Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari laporan studi kasus yang berjudul Analisis Kesadaran Mahasiswa Terhadap Budaya Anti Korupsi di Lingkungan Universitas Negeri Padang. Topik ini kami pilih karena korupsi bukan hanya persoalan besar di tingkat pemerintahan, akan tetapi juga dapat berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil di lingkungan akademik. Oleh karena itu, kampus memiliki peran penting dalam membentuk karakter mahasiswa yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan berintegritas. Akan tetapi, di lingkungan kampus juga masih terdapat perilaku-perilaku yang patut diwaspadai, seperti plagiarisme, penyalahgunaan wewenang dalam berorganisasi, manipulasi anggaran, dan manipulasi laporan. Perilaku seperti ini, apabila tetap dibiarkan, akan menjadi bibit koruptif di masa depan. Baiklah, di bagian kedua ada rumusan masalah dan tujuan. Jadi kami di sini akan menjelaskan rumusan masalah dan tujuan dari hasil studi kasus kami. Yang pertama adalah bagaimana tingkat pengetahuan mahasiswa mengenai korupsi dan nilai-nilai korupsi. Yang kedua, bagaimana sikap mahasiswa terhadap praktik koruptif di lingkungan kampus. Yang ketiga, bagaimana perilaku manusia dalam menerapkan budaya anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan penulisan studi kasus ini adalah untuk memetakan tingkat pengetahuan mahasiswa, menganalisis sikap mereka terhadap korupsi, dan mendukung terciptanya kampus yang bersih, jujur, dan berintegritas. Baik, saya Novita Indri akan menjelaskan pada bagian kajian teori, yaitu pendidikan anti korupsi dapat dipahami sebagai upaya sadar dan terencana untuk menanamkan nilai-nilai integritas kepada para peserta didik. Nilai-nilai tersebut antara lain yaitu kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kepedulian, keberanian, dan keadilan. Media pendidikan anti korupsi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu media formal atau kurikuler dan media informal dan kultural. Media formal, kurikuler dapat berupa mata kuliah pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan anti korupsi. Nah, sementara itu, media informal, kultural berupa budaya organisasi mahasiswa serta kebiasaan transparansi dan lingkungan kampus yang mendukung kejujuran. Media ini berfungsi penting yaitu memberi pengetahuan, membentuk sikap, dan mengarahkan perilaku mahasiswa agar mampu menolak segala bentuk kecurangan dan penyimpangan. Pada bagian metode, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu subjek dalam studi kasus ini adalah mahasiswa PPKN Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, yaitu sebanyak 41 responden. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner yang berisi pernyataan mengenai persepsi mahasiswa terhadap pendidikan anti korupsi. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis dengan menggunakan perhitungan persentase untuk mengetahui kecenderungan jawaban responden. Melalui metode ini, peneliti dapat melihat bagaimana pemahaman, sikap, dan perilaku mahasiswa terhadap nilai-nilai anti korupsi secara lebih jelas dan terukur. Pada bagian tujuan penelitian, berdasarkan hasil penelitian, diperoleh total skor jawaban positif sebesar 1.154 dari total 1.520 frekuensi, dengan rata-rata presentasi sebesar 75,89%. Hasil ini menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap pendidikan anti korupsi tergolong baik dan positif. Sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa pendidikan anti korupsi memberikan pengetahuan tentang korupsi, menumbuhkan kesadaran akan bahaya korupsi, serta membentuk komitmen untuk bersikap anti korupsi. Selain itu, mahasiswa juga menunjukkan pemahaman yang baik terhadap tujuan pendidikan anti korupsi, yaitu membentuk karakter yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Baiklah, selanjutnya yaitu bagian pembahasan. Dari hasil temuan tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan anti korupsi sudah memberikan dampak yang cukup baik dalam aspek pengetahuan dan sikap mahasiswa. Mahasiswa pada umumnya memahami bahwa korupsi adalah perbuatan yang tercela dan harus ditolak dalam bentuk apapun. Namun, pada aspek perilaku masih ditemukan tantangan. Tidak semua mahasiswa secara konsisten menerapkan nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan
menunjukkan bahwa proses dari pengetahuan menuju kebiasaan nyata masih perlu diperkuat. Dengan demikian, pendidikan anti korupsi tidak cukup hanya diajarkan di kelas, tetapi juga harus didukung oleh pembiasaan, keteladanan, dan lingkungan kampus yang transparan, serta konsisten dalam menegakkan nilai integritas. Bagian selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap pendidikan anti korupsi dalam konteks membentuk karakter anti korupsi tergolong baik, dengan rata-rata persentase sebesar 75,89%. Hari ini menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan membentuk sikap positif mahasiswa terhadap nilai-nilai anti korupsi. Walaupun begitu, aktualisasi perilaku masih perlu terus ditingkatkan agar nilai-nilai tersebut benar-benar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mahasiswa. Adapun saran yang dapat diberikan, yang pertama pihak kampus perlu membangun sistem pelaporan yang aman dan transparan. Yang kedua, dosen dan tenaga pendidik perlu menekankan aturan akademik yang tegas dan konsisten. Yang ketiga, organisasi mahasiswa perlu terus mengembangkan budaya kejujuran, kemudian tanggung jawab, dan transparansi dalam setiap kegiatan. Dengan demikian, penyampaian studi kasus yang dapat kami sampaikan, semoga video ini dapat memberikan wawasan serta meningkatkan kesadaran kita semua tentang pentingnya budaya anti korupsi di lingkungan kampus. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.